Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel Jemaat Silop Campagaya dalam program Sarapan Rohani kita. Pada saat ini Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini ya Tuhan, di pagi ini kami mengkhususkan waktu kami untuk berkomunikasi dengan Engkau melalui pembacaan firman dan doa kami. Engkau yang menuntun kami dalam memahami firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan yang melepaskan. Renungan kita pada pagi ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sikap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Ya pasti kalau secara harafiah pasti kita juga merasa tersakiti, kita juga ikut merasa simpati. Nah, apakah penganiayaan tersebut membuat kita diam dan menyerah? Tentu saya yakin, apalagi jemaat Silo yang akan mengulang hari ulang tahunnya secara teguh, tidak menyerah, karena kita akan memperingati ulang tahun jemaat kita yang ke-17. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, memberitakan Injil memang mengandung resiko.
Pembacaan menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena imam besar dan orang mazhab Saduki ini sangat iri hati kepada rasul-rasul. Di situ dijelaskan di ayat 17. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Jadi tujuannya untuk mematikan motivasi para rasul ini. Tetapi suatu mujizat atau kejadian terjadi. Pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman kepada banyak orang. Di ayat 19. Ternyata Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan agar para rasul berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Di ayat 20 diceritakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani mengabarkan Injil. Walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh penderitaan. Karena itu, kita selaku pengikut Yesus, orang-orang Kristen, diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung segala resiko. Dan pada pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul, kiranya dengan kesetiaan kita memberitakan Injil kepada semua ciptaan sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan. Sangat terinspirasi dengan kisah di jemaat kita, bagaimana para orang tua kita bersusah payah mempertahankan gereja, apalagi di jemaat Silo kita sudah akan menyambut umur yang ke-17, suatu umur yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tapi teenager, bahasa Indonesianya remaja. Dan mungkin di awal-awal pertama berdiri gereja banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi tidak membuat kita menyerah. Dan firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita kembali untuk setia dalam memberitakan Injil kepada semua ciptaan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan rencana Tuhan yang sangat besar. Firman Tuhan pagi ini menguatkan kita untuk menjalankan seluruh pelayanan kita, dan marilah kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini dan untuk melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya, kiranya Roh Kudus yang membantu kita untuk memahami firman ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, bersyukur bahwa firman Tuhan telah menguatkan kita pada pagi hari ini untuk beraktivitas. Kita akan berdoa dan kita akan mendukung segala pelayanan yang dilayankan pada jemaat kita pada minggu-minggu ini. Oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk tetap setia dalam melakukan pelayanan. Meskipun mungkin banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan yang membuat kita mungkin menyerah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan berjalan bersama kami, melingkupi kami, agar kami selalu tidak menyerah, selalu
semangat dalam memberitakan Injil. Dan semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, berdoa untuk rencana pelayanan ke depan. Yang pertama untuk panitia emeritasi yang akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Dan juga penugahan pendeta yang akan rencana jika Tuhan berkenan pada tanggal 3 Juli. Ya Tuhan, seluruh rencana itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Panitia yang bekerja untuk memikirkan segala macam acara pun yang mencari dana, Tuhan yang mampukan. Engkau yang memberi kekuatan agar dari dalamnya nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Berdoa juga ya Tuhan untuk rencana pada hari Sabtu nanti bahwa PWGT akan melaksanakan ibadah Paskah bersama dengan PKB yang akan melaksanakan Paskah juga di Galesong. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati rencana-rencana ini agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini. Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura STH dan Bapak Pendeta Antoni Sura STH. Engkau yang memberkati kedua hamba Tuhan kami ini ya Tuhan, dalam segala tugas aktivitas, baik di dalam pelayanan pun dalam keluarga. Kiranya Engkau yang tetap memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga semua pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan itu berdoa untuk majelis-majelis, Bapak Penatua, Ibu Penatua, Bapak Diaken, dan Ibu-Ibu Diaken. Engkau yang memberkati ya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya semua yang mereka layankan, semua itu berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan orang tua kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang berada di rumah pun yang berobat jalan. Mereka merindukan jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh pulih. Pun makanan, minuman, obat-obatan yang menjadi alat untuk kesembuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Pun saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang berada di Rumah Sakit Siloam, Ibu Nyonya Rita Buna, ya Tuhan, Engkau yang memberkati segala perawatan medis yang dilakukan untuk proses kesembuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, yang dalam keadaan duka cita. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, karena Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Ya Tuhan Yesus, kami yang pada pagi hari ini datang kepadamu, mungkin banyak sekali pergumulan yang kami alami dan kami rasakan. Kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak ada apa-apanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau yang menolong kami di sepanjang hari ini, memberkati segala aktivitas kami. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan, doa syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.